Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini tentunya saya Adisa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda para Tribuners dalam Tribun Timur Update edisi Jumat 16 Februari 2023. Tentunya dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, khususnya informasi mengenai pasca pelaksanaan pemilu 2024, Pilpres 2024. Yang dimana Tribuners pada tanggal 14 Februari lalu, tepatnya pada hari Rabu, kita sudah bersama-sama berbondong-bondong untuk mengunjungi TPS, tempat pemungutan suara, untuk memberikan hak suara kita akan siapa saja yang akan mewakili kita di Dewan Perwakilan Rakyat di berbagai tingkatan, dan juga siapakah yang layak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 hingga 2029 mendatang. Untuk itu, Tribuners, informasi yang akan kami sajikan pada hari ini adalah informasi mengenai persiapan rekapitulasi suara kecamatan di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Untuk itu, bersama-sama telah bergabung bersama kita reporter Tribun Timur. Izinkan saya menyapa rekan Yaumil. Selamat sore rekan Yaumil. Ya, selamat sore rekan. Ya, lantas dapat dijelaskan sedikit rekan Yaumil saat ini sedang berada di mana dan seperti apa kemudian update terbaru mengenai persiapan rekapitulasi suara di Kecamatan Manggala? Ya, baik kan saat ini tadi menurut pantauan kami di lapangan bahwa pesannya menurut jadwal rekapitulasi suara di tingkat kecamatan itu dijadwalkan pada 15 Februari kemarin, Tribuners. Jadi akan tetapi karena pada tanggal tersebut masih banyak atau masih ada beberapa TPS yang melakukan penghitungan suara sehingga jadwal tersebut molor, Tribuners. Dan hari ini saya kembali memantau kecamatan, khususnya Kecamatan Manggala terkait Ya, mohon maaf, Tribuners, ya, rekan Yaumil dapat kembali terhubung dengan kita karena sedikit terkendala. Ya, permisi rekan Yaumil. Ya, rekan Yaumil, apakah masih bersama kami? Ya, tampaknya rekan Yaumil sendiri, Tribuners, masih belum mendapatkan posisi yang cukup stabil untuk melaporkan secara langsung dari lokasi. Ataukah sudah bergabung rekan Yaumil? bagaimana rekan sudah terhubung kembali? Iya, dapat dijelaskan kembali rekan Yaumil seperti apa? Tadi sempat dikatakan bahwa mengelilingi beberapa TPS. Boleh dilanjutkan? Ya, baik. Informasi yang kami dapatkan tadi ketika menyambangi kantor Kecamatan Manggala, informasi yang kami dapatkan bahwa penghitungan suara tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Manggala sendiri, itu digeser ke kantor KPU Kota Makassar. Di mana alasannya karena aula di kantor Kecamatan Manggala itu tidak mencukupi, sehingga akan lebih kondusif ketika dilaksanakan penghitungan suara khusus Kecamatan Manggala di kantor KPU Kota Makassar, di mana lokasi antara KPU Kota Makassar dengan Kecamatan Manggala itu tidak begitu jauh, hanya sekitar 2 kilometer dari jarak antara kedua kantor tersebut, sehingga memang lebih kondusif ketika dilaksanakan penghitungan suara tingkat kecamatan di kantor KPU Kota Makassar. Karena di kantor KPU Kota Makassar juga sudah polisi sejak pemilu dimulai itu sudah berjaga, sudah ada posko kepolisian dan tim kesehatan di kantor KPU tersebut.
Demikian rekan. Ya, lantas mengingat bahwa memang ada pemindahan lokasi untuk pemungutan suara sendiri dari kantor Kecamatan Manggala ke KPU Manggala. Lantas ini apakah memang adalah gabungan dari beberapa TPS ataukah dari satu TPS saja yang kemudian ditunda dan dipindahkan di kantor KPU Kecamatan Manggala sendiri? Iya, baik. Jadi saya sampaikan bahwa keputusan mengenai uh, penghitungan suara di tingkat kecamatan sampai saat ini belum memasuki fase final, atau sejauh ini baru Kecamatan Manggala yang mengkonfirmasi bahwa pembacaan atau penghitungan surat suara khusus Kecamatan Manggala itu di kantor KPU. Ini karena masalah teknis ruangan aula yang tidak besar atau lebih memungkinkan dibacakan di kantor KPU. Untuk kecamatan lain, rekan, itu belum ada kepastian. Belum ada kepastian apakah akan dihitung di kantor kecamatan sendiri atau terpusat di kantor KPU. Nah, sejauh ini memang informasi yang kami dapatkan baru untuk Kecamatan Manggala sendiri yang mengkonfirmasi bahwa akan dibacakan atau akan melakukan penghitungan suara di kantor KPU, rekan. Ya, lantas mengingat bahwa proses pembacaan dan penghitungan hasil suara jika dilaksanakan di TPS-TPS yang sejak awal ditentukan itu dapat disaksikan langsung oleh masyarakat. Lantas apakah demikian pula dengan proses penghitungan yang akan dilaksanakan di kantor KPU? Apakah juga tetap dapat disaksikan oleh masyarakat atau seperti apa, rekan? Iya, sejauh ini memang informasi yang kami temukan di lapangan masih cukup minim terkait mekanisme penghitungan suara tingkat kecamatan masih minim. Akan tetapi jika mengingat proses pemilu ini yang ada riak-riak tertentu, sehingga tentunya para publik bisa menyaksikan penghitungan suara ini, khususnya mungkin petugas dan saksi-saksi partai yang bisa mengikuti penghitungan suara di tingkat kecamatan. Dan saya informasikan juga sedikit hasil reportase kami di kantor KPU tadi, bahwa sampai saat ini belum ada jadwal pasti terkait penghitungan suara di tingkat kecamatan, baik tanggal, waktu, dan lokasinya ini belum ada kepastian, Tribuners. Jadi memang kita masih menunggu bagaimana koordinasi di jajaran level tertentu ini terkait penghitungan suara di tingkat kecamatan. Demikian, rekan. Ya. Yang terakhir, rekan Yaumil, dapatkah juga disampaikan kepada Tribuners informasi mengenai TPS-TPS mana ataupun kecamatan-kecamatan mana saja yang memang sampai saat ini belum melakukan penghitungan suara? Iya, dari informasi yang kami himpun, salah satunya Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakukang, dan Kecamatan Tamalan Rea. Dan mungkin bisa saya simpulkan jika sebagian besar TPS ataupun kecamatan di Kota Makassar ini belum melakukan penghitungan suara, rekan. Jadi memang masih menunggu arahan dari KPU dan Bawaslu Kota Makassar. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Yaumil atas laporannya mengenai seperti apa kemudian persiapan rekapitulasi suara kecamatan yang sempat ditunda dalam beberapa hari ya, dan juga belum ditentukan kapan tepatnya akan dilaksanakan pembacaan dan juga perhitungan suara di Kecamatan Manggala. Terima kasih banyak rekan Yaumil. Baik. Ya, dan juga tentunya Tribuners, berikut adalah video yang telah kami rangkum, cuplikan yang telah kami kumpulkan mengenai seperti apa situasi terkini dari kantor KPU Kota Makassar. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Tribuners, saat ini saya berada di depan kantor KPU Kota Makassar. Dan saat ini Tribuners, seperti yang kita tahu, akan dilaksanakan penghitungan kotak suara Kecamatan Manggala. Jadi kotak suara TPS di Kecamatan Manggala ini akan dihitung lagi, direkap ulang surat suara yang ada, Tribuners. Nah, saya informasikan sedikit, Tribuners. Jadi tadi saya sudah ke kantor Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk menanyakan kapan jadwal
dan di mana lokasi penghitungan surat suara untuk kecamatan, artinya TPS yang berada di bawah naungan Kecamatan Manggala. Nah, benar, dan menurut informasi yang kami dapatkan di kantor kecamatan bahwa penghitungan surat suara Kecamatan Manggala secara keseluruhan akan diletakkan atau akan dihitung di kantor KPU Kota Makassar, yang sekarang saya sudah berada di depannya ini, teman-teman ya, suasana kantor KPU Kota Makassar. Dan alasannya pihak kecamatan akan menghitung surat suara ini salah satu pilihannya, Tribuners, artinya pihak kecamatan ini bisa melaksanakan penghitungan suara di kantor KPU karena aulanya cukup besar. Ya kan, aulanya cukup besar, sementara untuk di kantor kecamatan sendiri itu aulanya tidak begitu mencukupi. Tapi keputusan lokasi penghitungan suara ini benar belum final, artinya bisa berpindah-pindah, bisa pindah. Nah, cuma sejauh ini yang saya tanyakan itu katanya di kantor KPU ceritanya akan dihitung surat suaranya untuk khusus dulu untuk Kecamatan Manggala. Karena memang lokasi Kecamatan Manggala dengan kantor KPU Tribuners ini cukup dekat. Nah, sekarang saya sudah ada di kantor KPU dan juga sudah mendapat sedikit informasi mengenai dari salah satu petugas atau penjaga, ya, lebih ke arah keamanan. Tadi saya cerita-cerita, kemudian salah satunya bilang kalau belum ada jadwal penghitungan suara Tribuners. Nah, jadi itu kita tandai dulu bahwa penghitungan suara di tingkat kecamatan ini belum ada jadwalnya, Tribuners. Jadi kita masih menunggu berarti ya informasi pasti bagaimana jadwal dan di mana lokasi penghitungan suara itu akan dilaksanakan. Apakah akan terpusat di KPU atau kemudian bisa di kecamatan masing-masing. Dan saat ini juga informasi yang kami dapatkan sudah ada beberapa kotak suara ya yang di gudangnya di kantor KPU sudah ada terkumpul. Tapi saya belum bisa pastikan bahwa semua sudah terkumpul ya untuk surat suara Kota Makassar. Sudah terkumpul semua belum, saya belum bisa pastikan dulu. Tapi tadi dari penuturan salah satu petugas sudah di dalam ada gudangnya sudah ada terkumpul. Sebagian besar pun begitu ya, sebagian besar surat suara sudah dikumpul karena ini masa-masa ini ya. Jadi seperti itu Tribuners. Nah, jadi sembari kita mengawal terus surat suara, terus penghitungannya hingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang seperti dikabarkan di sosial media, di mana ada beberapa praktik-praktik atau salah input. Nah, jadi ini sekarang suasana di depan kantor KPU Kota Makassar, Tribuners. Masih aman tentram juga. Tadi saat saya di kantor kecamatan juga situasinya aman, tidak ada aktivitas berarti Tribuners ya, berjalan seperti biasa saja, tidak ada aktivitas berarti, sehingga sudah mungkin informasinya sudah benar bahwa penghitungan suara dilakukan. Karena kalau di kantor KPU kan lebih aman, pihak kepolisian juga sudah berjaga, ada poskonya, sehingga secara otomatis ketika dilakukan penghitungan suara ini bisa kondusif begitu. Demikian Tribuners. Ya, dengan demikian Tribuners, maka itulah informasi yang dapat kami sajikan mengenai seperti apa persiapan
perhitungan suara di Kecamatan Manggala, Kota Makassar per hari ini, yang tentunya tanggal dan waktunya akan diumumkan kemudian. Maka dari itu, Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Tribun Timur Update, dan tentunya bersama-sama kita tetap untuk mengawal pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024 agar terciptanya pelaksanaan pemilu yang aman, damai, dan juga tentunya adil bagi semuanya. Untuk itu, saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.